untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pastinya. Nah, walaupun kita saat ini beribadah secara daring di rumah kita masing-masing, tapi tentunya nggak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan dan rasa sukacita kita kepada Tuhan. Dan kiranya hari ini kita dapat beribadah dengan sukacita, dengan gembira. Nah, untuk itu, untuk memulai persekutuan kita hari ini, mari kita dengan hati yang sukacita, dengan penuh syukur, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lipat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, yang mengasihi kami bersyukur karena pada sore hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk bersekutu bersama beribadah dalam kebaktian pemuda GKI Depok, kebaktian minggu kami Tuhan. Sekalipun hari ini kami masih harus menikmati ibadah secara online, namun kami mensyukuri ibadah yang boleh Tuhan izinkan hadir bagi kami pada saat ini. Karenanya ya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami mau mengundang Tuhan Yesus melalui Roh Kudus hadir dalam persekutuan kami saat ini, sehingga kami bisa menikmati ibadah, menikmati persekutuan yang indah dan akrab dengan Tuhan bersama rekan-rekan pemuda GKI Depok. Dan karenanya Bapak, Engkau juga memberkati segala sesuatu yang kami pakai, baik itu laptop, handphone atau smartphone, bahkan juga Engkau memberkati jaringan yang kami gunakan, sehingga tidak ada satupun dari kami yang harus kehilangan jaringan atau sinyal, sehingga ibadah kami benar-benar dapat kami laksanakan dengan baik dan kami bisa menikmati ibadah sekalipun kami harus berada di tempat tinggal kami masing-masing tanpa bisa bersekutu bersama di gereja-Mu Tuhan. Ini Bapa, hadirlah dan bersamalah dengan kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, karena kami memulai ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai anak pemuda dan tentunya anak Tuhan, seringkali kita menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti orang-orang sekitar kita. Nah, kita sering juga memaksa kehendak kita dan menyakiti orang-orang sekitar kita dan khususnya keluarga kita. Nah, aku ingin mengajak teman-teman untuk mengakui dosa di hadapannya,
sama mengingat kesalahan dan segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan tunduk dan penuh berserah kepada Tuhan. Mari kita mau menyanyikan lagu Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Teman-teman, aku beri kesempatan untuk teman-teman untuk mengakui dosa secara pribadi dan aku akan menutupnya dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang untuk mengakui segala dosa kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kami sebagai anak-Mu masih sering sekali menyakiti hati Tuhan, menyakiti orang-orang sekitar kami. Ketika kami marah, kami kecewa, kami sering bertindak yang tidak baik Tuhan. Ya Bapa, ampuni anak-anak-Mu ini, ampuni kami yang sering sekali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, tuntun kami untuk kami selalu berproses dengan baik di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan juga menuntun kami agar kami lebih baik ke depannya ya Bapa. Kami pun mau berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. First of the week pada ibadah saat ini terambil dari Roma 15 ayat 2-3 yang berbunyi demikian. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kiranya berita anugerah ini selalu menjadi kekuatan dan kita ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini teman-teman yang sudah di-remind sebelum-sebelumnya, tema kita hari ini adalah membangun komunikasi di kala konflik. Mungkin kata-kata ini dan kalimat
ini sering kita mungkin kita jumpai, kita rasakan juga dalam kehidupan kita, dan juga sering menjadi refleksi kita. Nah, mari teman-teman kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita pun mau menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan agar firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi teladan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari aku ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Semuanya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Esa, hatiku rindu menyembah. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan Esa, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Baik rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita kembali berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika kami menyadari Tuhan betapa rapuh dan sungguh betapa terbatasnya kami, maka sadar Tuhan, kami membutuhkan pimpinan dan terang Tuhan agar kami bisa menjalani masa muda kami dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Dan salah satu tuntunan Tuhan dapat kami rasakan adalah dengan pembacaan setiap kali kami diberi Tuhan kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, kami pasti akan diberikan Tuhan kembali arahan-arahan, petunjuk-petunjuk yang dapat kami pakai untuk kami menjalani perjalanan masa muda kami, Tuhan. Dan saat ini Bapak, Engkau berikan lagi kesempatan kepada kami untuk bisa bersama-sama duduk sejenak, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan karena kami meyakini firman Tuhan akan kembali dalam hidup kami, maka Tuhan, pimpinlah saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar terang Roh Kudus memampukan kami untuk bisa memahami kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan selaku anak-anak muda-Mu pada masa kini, ya Bapak. Izinkan juga kuat kuasa Roh Kudus memampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Bapa bagi kami yang menikmati peribadatan pada sore hari ini dan yang menikmati firman Tuhan pada saat ini. Ini Bapa bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Baik, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, tentunya yang pertama selamat memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Tentu kalau kita sudah mengatakan Minggu Prapaskah kedua, ternyata luar biasa waktu berjalan. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan sama-sama membaca
yang akan menjadi dasar dari perenungan kita, kebacaan Alkitab yang menjadi dasar renungan kita yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan yang ke-27. Semoga adik-adikku pemuda sudah mempersiapkannya. Dan sekarang saya akan membacakannya bagi kalian semua. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah mereka yang setia membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus Hosiana. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi sudah disampaikan teman-temanmu, bahwa hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan di bawah terang tema membangun komunikasi kala konflik. Ini temanya cukup menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena apapun keadaannya, yang namanya konflik pasti sering terjadi. Boleh minta tolong slide-nya ditampilkan. Suka tidak suka namanya konflik pasti akan kita jumpai dalam perjalanan hidup. Nah, yang jadi persoalan, konflik itu terjadi pasti karena ada yang namanya relasi. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya manusia, yang namanya kita manusia, yang sudah diciptakan Tuhan dengan dengan hakikat yang adalah makhluk sosial, yang artinya kita membutuhkan teman, rekan, untuk kita bisa berkomunikasi, maka suka tidak suka kita membangun relasi. Dan relasi itulah yang suka tidak suka, mau tidak mau akan menimbulkan konflik, karena pasti ketika kita membangun hubungan, apapun itu namanya, hubungan orang tua dengan anak, hubungan kita dengan saudara, kakak beradik, hubungan kita dengan teman-teman, hubungan dengan rekan-rekan sepersekutuan, hubungan dengan rekan pekerjaan, rekan kampus, sekolah, hubungan dengan masyarakat, apapun itu pasti akan menemukan dengan yang namanya perbedaan. Nah, perbedaan itulah yang sebenarnya menjadi penyebab konflik terjadi.
Padahal sesungguhnya perbedaan, kalau kita mau melihat dan menelaah lebih jauh, itu sesungguhnya bukan satu, saya mau pakai katanya ekstrim saja. Perbedaan itu bukan sebuah kutub, tetapi lebih kepada anugerah. Karena dengan perbedaan kita bisa melihat sesuatu dari sisi yang lain, dari cara pandang kita, dan itu sebenarnya sejatinya memperkaya kita. Namun seringkali itu jadi potensi konflik. Makanya betul tema kita hari ini, kita harus membangun komunikasi kala konflik, membangun komunikasi ketika kita sadar ada sebuah perbedaan. Teman-teman, hanya yang sering terjadi, kita itu suka kadang-kadang sulit untuk mengatakan mana batasannya saya bisa mengungkapkan emosi saya, karena yang namanya perbedaan, Kak, pasti akan membuat kita terpancing emosi. Batas wajarnya di mana ya, agar jangan sampai ketika konflik terjadi, emosional kita meluap-luap, emosi kita meluap-luap sehingga orang menyebut kita emosional. Nah, itu yang sering kita bilang, gimana caranya? Karena ini bukan hal yang mudah. Coba kita lihat ke slide berikutnya. Saya sengaja ingin kasih tunjuk. Nah, teman-teman perlu tahu dulu kata konflik kan gitu. Kan kita tadi mau mengolah agar kita bisa berkomunikasi saat konflik. Teman-teman, saya bilang konflik itu karena perbedaan. Dan sebenarnya konflik itu punya arti yang harusnya kalau kita tahu artinya, kita harus berusaha agar jangan sampai konflik itu terjadi. Teman-teman boleh lihat di slide. Kata konflik itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Configere. Configere. Ini kalau bahasa Latin lidah pasti kepleset ini, karena enggak ya, kalau masih ke Belanda-Belandaan mungkin masih deket ya. Ternyata artinya konflik itu adalah saling memukul. Kalau sudah yang namanya saling memukul, bakat ya kita, itu pasti kekerasan dong. Karena kalau sudah pakai bahasa saling memukul, sekalipun mungkin bukan secara fisik, mungkin itu hanya lidah, nah, kita lihat di Alkitab tuh, mungkin hanya lidah, tetap yang namanya saling memukul, itu adalah sebuah tindak kekerasan. Meskipun belum bisa dibilang sebuah kejahatan, tapi kekerasan, ya. Karena artinya sudah saling memukul. Lalu kalau kita lihat pakai istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, konflik itu adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan. Tentu teman-teman paham ya artinya percekcokan. Kalau percekcokan ini kan sudah berarti dua orang atau lebih bicaranya udah saut menyaut, nggak sudah nggak mau saling dengar, gitu ya. Perselisihan pun begitu. Ini lebih kepada sebuah perdebatan yang mau dibilang debat kusir, kayak dibilang apa, pokoknya sudah aja, hayo aja. Gitu. Pokoknya saya harus menang dengan mungkin nada saya yang tadinya cuma re, yang satu sini langsung jadi mi, dari mi jadi fa jadi sol, terus naik, makin naik, nah, gitu. Pertentangan juga sama. Kalau udah pertentangan sudah lebih pada pokoknya aku benar. Dari dua arti yang kita lihat, baik dalam bahasa Latin maupun bahasa Indonesia, jelas yang namanya konflik bukanlah sesuatu yang baik. Coba lihat selanjutnya. Saya mencoba mendefinisikan. Konflik itu berarti adalah suatu bentuk pertentangan atau perbedaan ide, pendapat, paham atau kepentingan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih. Tapi konflik bukan cuma sebuah pertentangan, tetapi juga percekcokan, perselisihan ketika ada terjadi perbedaan ide, perbedaan pendapat, perbedaan paham, perbedaan kepentingan terjadi dalam sebuah relasi. Itu kira-kira yang saya coba pahami dengan konflik. Kalau sudah bentuk pertentangan, atau bentuk perselisihan, atau bentuk percekcokan, maka pastilah sama seperti tadi saya katakan, ini bukanlah hal yang baik. Mari kita lihat lanjut.
Kalau menurut Alkitab bagaimana ya? Gitu. Asalnya kan gitu. Kalau kita dibilang harus membangun komunikasi kala konflik, kita lihat dong di Alkitab. Sebenarnya menurut Alkitab, konflik itu boleh nggak sih? Baik nggak sih? Kan gitu ya. Coba kita lihat. Lanjut slide berikutnya. Teman-teman, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20 dengan jelas mengatakan tentang hal yang berkaitan dengan konflik. Teman-teman tadi sudah disebutkan di awal, definisi di awal jelas bahwa yang namanya konflik itu disebut percekcokan, perselisihan, pertentangan. 3 kata ini mengacu pada alat tubuh yang kita pakai, cuma satu, nggak ada yang lain, yaitu mulut. Yang namanya percekcokan pasti mulut yang dipakai. Perselisihan juga mulut yang dipakai. Pertentangan juga mulut yang dipakai. Ayat 19 dan 20 dari pasal 1 Yakobus 1 ini mengatakan juga tentang apa yang disebut mulut. Bagaimana harus dilakukan. Meski tidak spesifik dia mengatakan tentang mulut. Kita baca ya. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, saya kasih merah, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Pernah saya kalau ke anak sekolah minggu suka nanya, adik-adik ada yang tahu kenapa kita dikasih Tuhan telinga 2, tapi mulut cuma 1? Saya suka tanya gitu sama anak sekolah minggu. Bilang apa namanya, supaya ada macam-macam ya, ada yang bilang supaya jelas mendengarnya, terus ada yang bilang kalau sebelah sini nggak kedengaran dan sebelah sini bisa kedengaran gitu kan. Tapi ada juga yang bisa menangkapnya bahwa kalau dikasih 2 telinga kita lebih cepat bisa mendengar apa yang terjadi lebih jelas ketimbang kalau cuma dikasih 1. Lalu kenapa mulut cuma 1? Kalau anak sekolah minggu biasanya ingat lagu yang apa namanya, tentang makan, gitu ya. Dia pasti akan bilang tentang ya mulut kalau dikasih banyak nanti makannya banyak kak, atau makannya banyak bu pendeta. Jadi mulut cuma 1, mulut 1 aja makannya banyak, gitu. Yang lama sekolah minggu ingatnya tentang mulut ya tentang makan. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau mencerna kenapa gitu ya, kita duduk dengan tenang dulu. Mari kita perhatikan. Rasanya yang lebih dominan bekerja adalah mulut kita ketimbang telinga kita. Sampai-sampai ada pendapat-pendapat, itu beda-beda macam-macam pandangannya, bahkan ahli psikologi juga macam-macam pandangannya. Ada yang mengatakan secara psikologis perempuan itu dalam 1 hari butuh berkata-kata puluhan ribu. Sementara kalau laki-laki cukup ribuan, katanya begitu. Tapi secara pembuktiannya belum pernah ada penelitian mengatakan itu valid. Makanya sering dibilang perempuan lebih cerewet karena lebih banyak berkata-kata. Tapi hari ini kita membaca dari kitab Yakobus, bukan sekedar untuk mengatakan jangan cerewet, bukan sekedar mengatakan jangan banyak berkata-kata, atau bukan sekedar bilang jangan banyak ngomong, atau sekedar bilang diam aja kamu, bukan. Tetapi ketika ada kata lambat untuk berkata-kata, apalagi ditambahi dengan kata lambat untuk marah, ini sebenarnya ada 2 hal. Ketika kita banyak berkata-kata, biasanya akan ada banyak yang miss. Ada banyak hal yang meleset. Jadi ketika kita bergaul, ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, ketika kita mau berkata apapun, sebaiknya kita harus berhati-hati. Seperti halnya saat ini, pasti adik-adik sering mendengar di pemberitaan di mana-mana, semua media massa, platform apapun bercerita tentang banyak orang yang maksudnya ngomong A tetapi akhirnya dipahami oleh banyak orang B.
Atau bahkan ada juga kelompok orang yang sengaja ingin memelesetkan apa yang dia maksud sehingga yang harusnya pahamnya A jadi bukan B, bukan A, bukan B, tapi C. Akhirnya jadi apa? Chaos. Si A tadi bermaksud berkata yang maksudnya A itu yang baik, tapi ternyata yang baik ini dipahami sudah ke B salah, ke C tambah salah lagi. Kenapa? Ya pastinya itu karena banyak berkata-kata. Sebenarnya tujuannya baik, ingin memberikan penjelasan. Tapi kadang-kadang ketika kita sedang hendak memberikan penjelasan, ketika kita terlalu banyak berkata-kata, ada banyak kata yang bisa dipahami salah, dipahami tidak tepat, tidak benar oleh orang lain. Dan biasanya ketika kita akhirnya apa yang kita maksud itu dipahami orang lain salah, maka kita juga akan bereaksi. Cepat untuk bereaksi. Reaksinya apa? Marah. Makanya penulis kitab Yakobus bagus banget menuliskannya. Setelah lambat berkata-kata, lambat juga untuk marah. Kenapa? Karena ketika kita bereaksi tentang sesuatu yang kita katakan dan reaksinya itu dalam bentuk marah, itu akan kecenderungan menjadi amarah. Ada yang mengatakan kalau marah itu masih dalam bentuk jengkel atau kecewa. Tapi kalau sudah amarah, itu sudah dibarengi dengan rasa dendam, dengan berpola pikir, dia pasti dengan sengaja, semua yang negatif nyampe. Dan kalau sudah yang negatif, yang buruk, yang jelek, yang jahat ada, biasanya amarah bisa membuat orang melakukan sebuah tindakan kejahatan. Makanya Yakobus pasal 20 mengatakan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Teman-teman kalau lihat dari arti konflik tadi, maka sebenarnya konflik itu adalah amarah. Ketika kita sadar ada sebuah perbedaan pandangan, perbedaan paham, perbedaan pendapat, lalu kita tidak berusaha untuk berkomunikasi. Saya senang pakai istilah teman-teman Muslim ya, tabayun. Tabayun itu sebetulnya kalau saya bilang bahasanya Indonesia apa sih? Dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan itu diapakan? Ya ditanya maksudnya apa? Kenapa kamu berkata begitu? Sebenarnya apa sih yang ada dalam pikiranmu? Sebelum kita keburu punya negatif ya. Jadi berangkatnya harus dengan positif dulu, jangan negatif. Nah, kalau perbedaan itu kita sikapi dengan saya mau bertanya maksudnya apa sih? Tapi bukan bilang ini, gue mau tanya, pasti maksudnya nggak bagus. Nah itu udah ngajak konflik kalau itu gitu ya. Jadi saya mau bertanya, kenapa kok sampai dia menganggapnya seperti itu? Kita bertanya, mempertanyakannya dengan baik, maka tidak akan jadi amarah. Jadi teman-teman, Alkitab mengatakan apa dengan konflik? Saya hanya ingin pakai yang di garis bawah itu. Amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu yang pertama harus kita tahu. Alkitab bicara tentang konflik. Jangan kita masuk dalam sebuah konflik, karena konflik terjadi karena ada sebuah amarah. Dan kalau sudah amarah, maka jelas Alkitab mengatakan itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini kan yang teman-teman bilang, bagaimana sih cara mengelola, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengelola komunikasi yang baik ketika ada konflik. Teman-teman dikasihi Tuhan, teks kita hari ini sebenarnya mau bicara tentang kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu jangan cuma mendengar saja, telingamu ini dikasih dua, harus kamu tangkap semua informasi dari firman Tuhan. Dan semua informasi firman Tuhan bukan cuma untuk didengar, biasanya selalu dibarengi dengan lakukanlah, perbuatlah, apalagi Tuhan itu selalu mengatakan imanmu menyelamatkan engkau. Kata imanmu menyelamatkan engkau itu bukan bicara tentang saya percaya duduk diam manis, tidak.
tetapi iman yang mewujud dalam keseharian, mewujud dalam perilaku, terutama dalam kita berkata-kata, di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita membangun relasi. Itu sebabnya dibilang, buang semua yang jahat, buang semua yang kotor, terima yang lemah lembut dari firman Tuhan, terus tanam dalam hatimu, karena firman itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Kalau firman Tuhan kita tangkap, lalu kita cerna baik-baik, kita cerna dengan lemah lembut, ini juga sering nih. Orang dengarkan firman Tuhan, datang ke gereja, lalu ketika firman itu nyentil, bukan nyentil hatinya, kata anak sekarang, nyentil ginjalnya gitu ya. Nyentil, aduh, kayaknya nyindir gue nih. Kayaknya cocok banget, ini pas-pasin nih. Ini kayaknya ada yang nyampe ini sama pendeta nih. Ini kayaknya ke gue banget nih. Nah, itu udah negatif itu. Terimalah dengan lembut bahwa itu Tuhan sedang menyapamu. Nah, Christine, boleh nggak saya tanya sama Tuhan? Tuhan, kenapa sih kok itu yang dikasih? Boleh aja, tanya aja. Kenapa? Pasti jawabannya, karena aku mengasihimu, maka aku mengingatkanmu. Dan teman-teman, ayat 26 mengatakan, bahwa kalau engkau sudah menerima firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang mampu mengekang lidah. Karena kalau kita nggak mampu mengekang lidah, ini kan lidah kan yang di sini nih. Sudah dari pertama jangan amarah, lalu kemudian kita diajak oleh penulis kitab Yakobus itu bahwa saya harus melakukan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan itu banyak. Namun yang sering membuat kita jatuh dalam dosa adalah ketika kita nggak bisa mengekang lidah. Jadi cara mengelola pertama apa? Mengekang lidahmu, jangan banyak berkata-kata, apalagi berkata-kata yang tidak penting, supaya tidak membangun konflik. Teman-teman, saya senang banget pengen pakai istilahnya teman-teman komunitas stand up. Yang belakangan saya bilang buat ketawa sih ketawa, tetapi tetap kadang-kadang saya melihatnya mereka yang mancing. Istilah mereka teman-teman stand up itu apa? Bercanda di pinggir jurang. Semua hal tentang politik, tentang agama, tentang situasi kondisi masyarakat. Mereka sengaja bercanda, ditampilkan di umum, lalu mereka tertawa bersama-sama. Di pinggir jurang, kata mereka. Jadi stand up-nya, bahan materinya yang pinggir jurang ya, gitu. Dan kalau sudah berani di pinggir jurang, oh udah keren itu. Gitu. Boleh nggak sih? Ya selagi bercandanya di pinggir jurang, bukan untuk tetap yang namanya berada di pinggir jurang sih nggak bisa dibilang selagi tidak menyinggung orang, karena di pinggir jurang pasti menyinggung. Kalau saya mengatakan walaupun itu ujungnya banyak membuat orang tertawa, saya kurang sepakat, saya kurang setuju. Itu namanya memancing konflik dan dengan sengaja memancing keributan. Sementara kita punya tugas untuk menjadi orang yang menjadi pelaku firman. Dan untuk menjadi pelaku firman yang pertama adalah mengekang lidah kita. Maka bertanya bagaimana cara mengelola konflik? Pertama tentunya harus mengekang lidah kita. Untuk kata-kata yang saya pakai istilah tadi yang di pinggir-pinggir jurang. Di pinggir jurang itu apa? Yang sengaja menyentuh ke dasar hati yang paling dalam supaya jadi tersinggung. Sengaja ngomong biar dia tersinggung, sengaja ngomong biar dia sakit hati, biar dia tahu rasanya. Nah, itu dia memancing konflik. Kalau orang yang mau melakukan firman Tuhan dan dia menerima firman Tuhan yang begitu lembut, rasanya Alkitab tidak pernah melakukan hal itu. Atau firman Tuhan tidak pernah melakukan sengaja supaya orang tersinggung dalam pengertian yang negatif. Atau membuat orang menjadi sakit hati yang paling dalam. Tidak. Firman Tuhan memang sengaja menyentuh hatinya agar manusia kembali kepada jalannya. Artinya ketika ditegur, ada solusinya, ada jalan keluar yang Tuhan kasih. Dan manusia seringkali ketika dibilang tidak mengekang lidah, ya dia hanya menyinggung sampai sakit hati. Setelah sakit hati dibiarkan. Itulah yang membuat kita jadi terkonflik. Boleh kita lanjut? Slide berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti coba kita boleh sebentar diskusi sedikit. Saya mencoba menuliskan ada 5 hal yang mungkin bisa kita pakai
untuk mengelola komunikasi ketika konflik terjadi. Yang saya bilang tadi kan, ketika kita berelasi, apapun bentuknya, ada saja hal-hal yang punya potensi jadi konflik. Maka supaya tidak terjadi konflik, biasakan ada komunikasi yang terbuka. Itu yang tadi saya bilang. Musyawarahkan ketika ada sesuatu yang kok nggak enak. Kayaknya menurut aku apa yang dibilang papa mama nggak nyaman buat saya. Teman-teman sudah pemuda, jadi mungkin sudah saatnya kadang-kadang orang tua, orang tua mungkin ada yang bicara tentang kamu nanti jodohnya harus satu suku ya sama kita, karena mama paling nyaman atau papa paling nyaman kalau kamu dengan yang satu suku. Ketika itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman dengan kamu, maka yang harus kamu lakukan bukanlah membiarkan kondisi itu menjadi kamu marah, tapi coba berpikir mencari kata-kata yang tepat untuk mendiskusikannya dengan orang tua. Kenapa, mengapa? Kalau kamu punya pandangan yang berbeda, berikan alasannya mengapa, kenapa. Tentu dengan bahasa yang baik dan sopan. Itu yang namanya menjalin komunikasi terbuka. Bukan ketika kita tahu orang tua nggak suka, lalu kita marah, kita diam. Ini akan jadi potensi konflik besar di kemudian hari. Yang kedua, menyelesaikan persoalan dengan proaktif. Ketika sudah terjadi sebuah persoalan, maka jangan nunggu. Mau kita yang benar sekalipun, ini kan yang dibilang mengampuni kan. Kalau kita salah sekali, kalau kita benar sekalipun, tidak ada dosanya ketika kita bilang, aku minta maaf. Aku berikan tanganku. Nggak kelihatan tangannya kritik. Nah, kemana dia? Nah, aku berikan tanganku untuk menjabat tanganmu. Di GKI dikenal dengan salam damai kan? Nah, jangan cuma di ibadah aja salam damai. Salam damai, salam damai. Ajakan salam damai itu ajakan proaktif ketika sebuah persoalan terjadi. Jangan nunggu saya yang benar, dia dong yang datang. Saya yang tua kok, dia yang muda, dia dong yang datang minta maaf. Saya kok yang ketua, saya kok yang pengurus, dia yang anggota, dia dong yang datang. Tidak ada begitu. Saya yang kakak, dia adik, harus dia dong yang datang. Tidak ada persoalan, mau siapa aja yang datang. Mau kita yang lebih tua, mau kita yang lebih muda, mau kita yang benar sekalipun, kalau kita memang ingin tidak terjadi sebuah konflik, saya mengatakannya, mari kita membangun komunikasi dengan yang disebut proaktif ketika persoalan terjadi. Pertama pastinya dengan minta maaf, karena kata maaf bisa membuka apa sebenarnya persoalan sehingga bisa diselesaikan. Lalu yang ketiga, belajar bersikap fleksibel. Kata fleksibel ini saya ambil dari sebenarnya bahasanya Stephen Covey, bukan fleksibel, tetapi win-win solution. Ketika terjadi sebuah persoalan atau permasalahan yang kita lihat potensinya konflik nih, maka kita harus mencoba mencari apa yang nyaman untuk semuanya. Nyaman untuk dia, nyaman untuk saya. Mungkin biasanya adalah diawali dengan nyaman dulu untuk orang lain, kita mencoba menerimanya, dan kita mencoba melihat dari banyak sisi, dari banyak cara pandang, dari banyak sudut. Pasti kita akan bisa menemukan apa solusinya agar tidak menjadi sebuah konflik. Memang ini dibutuhkan jiwa yang saya bilang butuh berlapang dada, butuh jiwa yang luas, gitu ya. Tapi kalau kita tidak melakukan ini, kita tidak akan bisa menemukan jalan keluar dalam sebuah persoalan, maka konflik bisa terjadi. Yang keempat adalah bertoleransi. Toleransi ini apa sih? Ketika kita sadar bahwa yang dimaksudkan orang lain itu lebih benar dari yang saya pikir, saya harus terima. Karena saya tidak selalu benar. Sekalipun saya seorang pendeta, juga saya harus berkata, saya tidak selalu benar. Walaupun pergaulan saya tiap hari buka-bukain Alkitab, pendeta kan juga manusia. Bisa saja dia berpikir salah. Maka harus. Toleransi itu bukan cuma terhadap agama, tetapi kita juga harus bertoleransi ketika kita sadar, oh ya, pandangan orang lain lebih benar dari saya. Saya harus bisa pikir. Dan yang terakhir, agar komunikasi kita tidak menjadi komunikasi yang sia-sia dan tidak membangun sebuah konflik, atau bahkan ketika konflik terjadi, komunikasi bisa membangun perdamaian. Alkitab mencatat, jangan kita amarah,
karena amarah tidak mengerjakan kehendak Tuhan. Baik teman-teman, itu yang dimaksud dengan membangun komunikasi di kala konflik. Itu yang Alkitab ajarkan. Dan hari ini di Minggu Prapaskah kedua, kita diajar untuk mengekang lidah. Prapaskah kan minggu di mana kita mencoba merenung, bertahan diri, gitu ya, mengingat sengsara Kristus. Lalu di Minggu Prapaskah kedua ini ngapain? Ternyata Tuhan ajar kita untuk hati-hati berkata-kata, mengekang lidah, tahan jangan sampai marahmu menjadi amarah. Nah, tanya batas. Marah itu hal yang sering muncul. Tetapi marah itu adalah reaksi dari jiwa ketika kita sadar ada sesuatu yang tidak sesuai. Itu kayak sinyal. Boleh, batasnya sampai bukan yang gini, diam, menunjukkan sikap nggak suka, itu udah marah. Tapi ketika kita sudah menjadi memaki, itu jadi amarah. Itu yang jangan. Ketika kita sudah tersakiti, kita sadar ada sinyal dalam diri kita, oh ini ada hal yang menyakiti, ini ada hal yang nggak nyaman, maka buru-buru kita mulai dengan yang A, B, C, D tadi, apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka saya percaya kita semua bisa mengelola dan membangun komunikasi yang lebih baik di dalam relasi kalian masing-masing, baik di rumah, baik di pekerjaan, di sekolah, di masyarakat, dimanapun kalian berada, kalian bisa membangun komunikasi yang baik, dan kalian bisa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh bisa mewartakan Kristus lewat setiap kata-kata. Baik, sampai di situ tadi saya dipesankan untuk sedikit membangun diskusi. Apakah sekiranya sebelum saya bertanya untuk kita berdiskusi, apakah kira-kira ada teman-teman yang mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang mau ditanya sebelumnya? Silahkan, boleh. Kalau tidak ada, bolehkah saya bertanya? Kalau tidak ada nanti yang jawab, saya pasti ya 3 menit lagi ya waktunya ya. Oke, cuma 3 menit cukup kok buat saya. Saya boleh bertanya sama teman-teman pemuda. Biasanya situasi yang seperti apa sih yang sering memacu anak muda untuk nggak bisa menahan diri, lalu kemudian akhirnya menjadi sebuah konflik dalam sebuah relasi. Situasi yang seperti apa yang seringkali membuat anak muda jatuh dalam konflik ketika dalam sebuah relasi, sehingga dia tidak lagi bisa membangun komunikasi. Situasi seperti apa yang seringkali memunculkan konflik dalam kehidupan anak muda? Situasi yang bagaimana? Boleh teman-teman silahkan. Saya kepingin ada yang coba menjawab. Karena kalau nggak ada, saya mau coba lihat ini siapa aja sih yang ada di sini. Karena nggak mungkin saya nanya Pak Bambang kan. Oh, ini ada nama yang saya belum kenal. Oh, Pak Bambang menjawab tuh. Padahal bukan Pak Bambang yang saya tanya. Gilang Wiranda. Boleh saya kenal yang namanya Gilang Wiranda? Ya, Bu. Iya, Kak. Mana dong, buka dong. Saya pengen lihat. Nanti kalau saya ketemu di gereja, nggak lucu kan? Kamu, gitu. Mana nih, mana? Udah, Kak. Wah, jangan dipingin dong. Salah. Pengen lihat tuh, kelihatan. Ya, Gilang. Iya, Kak. Boleh
dibantu representatif kita bertanya. Kondisi apa sih yang sesuai buat anak muda jadi konflik? Sorry kak, kurang kedengeran tadi. Pernah kedengaran? Situasi atau kondisi apa yang sering membuat anak muda itu akhirnya milih untuk konflik? Nah, konflik kayak gini mah. Kalau konflik ya, kalau anak muda, mungkin kalau contohnya di pekerjaan tuh merasa inilah, merasa saya sudah berusaha apa, tetapi rekan saya yang punya tugas yang sama tidak mengerjakannya sehingga merasa tidak adil gitu. Salah satu sih contohnya misalnya, kalau yang aku sering alami di sehari-hari kayak gitu. Oh, jadi kamu yang kerjain, tapi apa namanya nggak sesuai gitu. Kamu kerjain nggak sesuai. Iya, misalnya kalau kuliah juga, misalnya kerja kelompok, terus teman kita yang harusnya ngerjain tugasnya itu malah tidak mengerjakan, akhirnya kita memiliki sakit hati yang dipendam. Ujung-ujung nggak kita temenin temannya, bukannya kita kasih tahu yang benar kayak gitu, karena ingin apa ya, pengen semuanya harmonis aja tanpa ada konflik, padahal kita menyimpan suatu ketidaksukaan misalnya kayak gitu. Jadi yang sering menimbulkan konflik adalah ketika orang yang harusnya bekerja bersama harusnya bisa gitu ya, dia bersama mengerjakan sesuai dengan apa yang Oke. Tadi yang dijawab Pak Bambang juga oke banget itu. Kompetisi. Dulu seingat saya ada kata yang sering berdampingan dengan kata kompetisi, sportivitas. Mungkin karena anak muda sekarang jarang yang doyan olahraga gitu ya. Udah gitu olahraganya jadinya e-sport, olahraganya cuma jempol. Jadi karena sportivitas juga jadi kurang, kompetisi apapun pasti jadinya bertengkar, jadinya konflik. Itu persis tuh Pak Bambang, saya sepakat banget tuh. Kondisi kompetisi itu juga sering membangun sebuah konflik. Ada hal lain? Terima kasih Gilang ya. Yang lain mungkin satu lagi sebelum saya akhiri. Coba yang perempuan, Tan. Biasa perempuan ada sudut pandang lain. Saya kepengen ke Yunike. Mana Yunike? Saya baca Yunike. Iya Tante, hehehe. Kok iya hehehe? Mana dong yang nama Yunike? Saya kepengen lihat. Sudah kenalkah saya sama Yunike? Itu Ike, Tan. Kan, bener kan? Coba mana? Ini kan Ike yang kecil, saya kenal dulu. Sekarang kan sudah jadi anak pemuda, berarti sudah gadis cantik. Mana Ike? Halo, Ke. Kan? Ke, ayo Ke. Menurut kamu apa Ke yang sering situasi keadaan yang bagaimana Ke? Yang sering membuat anak muda akhirnya milih konflik. Bukan membangun komunikasi atau mengelolanya. Oh, mic laptopnya lagi rusak. Oke, boleh lewat chat. Menurutmu bagaimana? Salah paham. Kompetisi, salah paham, tidak mengerjakan sesuai dengan yang seharusnya dikerjakan bersama. Jatim apa lagi? 3 hal ini sering memancing anak muda jadi konflik dan milih konflik. Sebenarnya ada satu lagi loh, kalian nggak pernah ngomong. Di rumah kalian ini kan sekarang ini anak muda banyak sekali mudah untuk jadi konflik sama orang tuanya. Hal apa yang biasanya membuat anak muda
milih konflik sama orang tuanya. Situasi apa yang membuat mereka milih untuk konflik sama orang tuanya? Bukan membangun komunikasi yang baik. Dengan orang tua. Apakah kalian yang hadir saat ini dengan orang tua fine-fine aja? Tinggal dong. Johannes Febrian itu siapa? Adakah? Ininya sih ada sih, namanya ada. Tapi yang mana orangnya? Johannes Febrian. Tidak ada? Kalau nggak ada, Zevanya Valerian. Zevanya Valerian, ada? Nggak ada juga. Aduh, milih diem, asik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Besok pokoknya kalau ketemu di gereja, udah kita kebaktiannya Om Jit, nggak ada cerita ya. Kalau sekarang bisa sembunyi. Ruli, biasanya kalau sama orang tua, kita konflik apa sih? Konflik ini sih paling dan mungkin kan beda generasi ya. Jadi terkadang ada paham yang kayak menurut orang tua bilang nggak boleh A, tapi anak zaman sekarang nganggap A itu udah boleh kok gitu loh. Jadi apa ya? Dengan istilah beda narasi. Karena itu yang saya ngalamin sendiri. Saya kan juga punya anak yang sudah mulai beranjak dewasa kan. Saya sering jadi berdebat, tidak bicara konflik ya, berdebat yang ujungnya sebetulnya bisa jadi konflik kalau tidak coba dipertemukan. Dan ternyata ketika coba dipertemukan, ternyata cuma beda tadi, narasi. Artinya pemahaman saya ukur ketika saya seusia dia, hal yang seperti ini tidak lazim. Bukan tidak boleh, ternyata tidak lazim. Tapi sekarang karena ternyata dia bisa dan dia mampu, itu sudah jadi sebuah kelaziman. Banyak orang tua yang tidak sadar karena ada perkembangan, maka banyak hal jadi berkembang. Nah, cuma banyak anak-anak sama orang tua itu cuma gara-gara beda narasi, milih konflik. Bahkan ada yang bilang, saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua saya dan saya beda. Akhirnya milih keluar dari rumah. Padahal cuma gara-gara sepele. Tadi kata Ruli apa? Beda narasi. Kenapa beda narasi? Ya narasinya saya yang orang tua usia 40, 50, 60 tahun dengan kalian yang usianya belasan, 20-an tahun, pasti beda. Maka yang harus dilakukan apa? Nah, kalau hari ini anak-anak pemuda sudah tahu, yang harus dilakukan adalah mencoba berkomunikasi terbuka, menyelesaikan persoalan dengan proaktif, bersikap fleksibel, bersikap toleransi, maka lihatlah, orang tuamu akan melihat kau bukan sekedar anak yang, oh anakku sudah dewasa, bukan. Tapi engkau akan dilihat punya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan bukan cuma milik orang tua, saya selalu mengatakan, siapapun kita bisa dikaruniai Tuhan hikmat dan kebijaksanaan. Asalkan kita mau latihan seperti yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Hari ini kita diajar, latih kekang lidahmu, agar kita tetap mengerjakan kehendak Tuhan. Dan buat catatan, ketika kamu marah, ingat-ingat baik-baik, amarah tidak akan membuat kita mengerjakan kehendak Tuhan. Baik adik-adikku, selamat menjalani Minggu Prapaskah kedua dengan latihan mengekang lidahmu, latihan berkata-kata yang lembut sesuai firman Tuhan, latihan berkomunikasi, bukan cuma berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh lewat gadgetmu, tapi mulailah dengan orang-orang di sekitarmu dengan cara yang benar, berlatih menyelesaikan persoalan, maka lihat, engkau akan menjadi pribadi yang mampu berkomunikasi dengan baik, membangun cinta kasih yang baik, sehingga engkau akan menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera. Tuhan memberkati dan
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kakak-kakak yang ada di ruang Zoom, kita sama-sama mengikrarkan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Baik, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita sama-sama satu di dalam doa syafaat kita, dan nanti akan ditutup dengan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena pada ibadah kali ini, di Minggu Prapaskah yang kedua, Tuhan mengingatkan kami agar kami juga melatih diri untuk mengendalikan lidah kami, agar kata-kata kami adalah kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata yang menghadirkan damai sejahtera ketika kami berada dimanapun, sehingga kami bukan lagi orang-orang yang mudah untuk terpancing konflik, karena kami adalah orang yang pemarah, namun kami bisa melihat sebuah perbedaan, melihat cara pandang yang berbeda-beda, kami bisa melihatnya dengan terang Tuhan, lalu dengan terbiasa kami melatih untuk membangun komunikasi yang benar seperti yang diajarkan Alkitab untuk berkata-kata lemah lembut seperti firman Tuhan, maka kami yakin ketika perbedaan terjadi, ketika persoalan, permasalahan terjadi di dalam kami berelasi dengan siapapun, maka kami tidak akan terpancing untuk membangun konflik. Tapi kami rindu agar setiap pertentangan, perbedaan boleh kami selesaikan dengan cara yang penuh hikmat seperti yang Tuhan sudah ajarkan. Dan kami percaya kalau Tuhan boleh membantu kami melalui kekuatan Roh Kudus untuk kami latihan mengekang lidah kami, atau bahkan kalau saat ini bukan hanya lidah, tapi juga jari jemari kami latih untuk tidak mudah berkomentar yang tidak tepat di media-media sosial atau di platform media sosial apapun ketika sesuatu terjadi. Maka kami percaya kami akan menjadi anak-anak muda Tuhan yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga kehadiran kami, keberadaan kami,
hanyalah akan membawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Tuhan Bapa yang Maha Baik, pada doa syafaat kami pun ingin menaikkan pokok-pokok syafaat kami kepadamu. Khususnya kami terus berdoa untuk gerejamu, Gereja Kristen Indonesia Depok. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami, kerinduan kami, terutama untuk hadirnya pendeta jemaat yang akan menggembalakan jemaat-Mu Tuhan. Karena itu Bapak Engkau yang menolong, khususnya panitia pemanggilan pendeta, majelis jemaat, bahkan seluruh warga jemaat. Berkati agar mereka bersama bisa bersinergi baik untuk melihat kehendak Tuhan. Sehingga mereka diberkati untuk hadirnya seorang gembala yang baik, yang akan memimpin dan membawa domba-dombanya pada pertumbuhan iman percaya kepada Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Komisi Pemuda khususnya. Engkau memberkati pengurus, agar bisa bersinergi dengan semua anggota Komisi Pemuda. Untuk bersama-sama mereka berjibaku bersama, menyingsingkan lengan baju bersama untuk membantu apa yang saat ini harus dikerjakan gereja Tuhan. Mereka adalah tulang punggung gereja Tuhan, atau gereja masa depan Tuhan. Itu sebabnya Bapak, biarlah teman-teman pemuda boleh berlatih untuk peduli dengan keadaan gereja saat ini, lalu dengan hikmat, dengan penuh kebijaksanaan, dengan kelembutan sesuai firman Tuhan, mereka pun boleh memberikan ide, pandangan, saran kepada majelis jemaat, terutama dalam rangka pemanggilan pendeta, agar ada pendeta jemaat yang melayani selaku gembala di tengah-tengah jemaat GKI. Untuk setiap program mereka yang sudah mereka susun, biarlah Tuhan menolong dan campur tangan agar semua dapat terlaksana dengan baik, tanpa harus terhalang COVID pada saat. Terima kasih Tuhan untuk semua pengurus-pengurus komisi, semua warga jemaat GKI Depok. Tuhan juga tilik dan lawat keadaan mereka satu persatu. Terlebih kami berdoa Tuhan untuk situasi kondisi saat ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit, apalagi terpapar COVID-19, Tuhan yang sembuhkan, karena kami percaya Tuhan yang akan menjamah mereka mengangkat sakit penyakit. Khususnya kami ingin berdoa untuk keadaan kota Depok kami juga Tuhan. Engkau yang tahu apa yang terjadi. Bahkan seringkali kota Depok adalah kota yang selalu dengan tingkat kasus COVID yang tinggi. Karena itu Bapak, Engkau yang menolong kota kami. Belum lagi dengan berkembangnya kota kami, makin marak hal-hal yang tidak baik, bahkan kejahatan-kejahatan terjadi, dan itu dilakukan oleh kalangan anak-anak muda, remaja dan pemuda. Tuhan, kasihani rekan-rekan kami pemuda yang mungkin karena belum mengenal Engkau, karena sesat berpikir, mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kasihani mereka Tuhan, dan jadikan kami anak-anak mudamu untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi mereka. Jika sekiranya Tuhan berkenan, Engkau mempertemukan anak-anak muda kami dengan teman-teman yang punya perilaku tidak baik. Biarlah kehadiran mereka boleh menjadi penerang bagi mereka, dan teman-teman yang sesat berpikir bisa mengenal Tuhan, bahkan ada dalam jalan Tuhan, sehingga hidup masa muda mereka tidak menjadi sia-sia. Tuhan Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman pemuda yang bergumul untuk kuliah mereka, tugas-tugas mereka, skripsi mereka. Engkau yang lawat mereka Tuhan, karena tentu ini butuh perjuangan, ini butuh ketenangan, pemikiran, dan konsentrasi. Dan kami percaya keadaan ini tidak membuat teman-teman kami menjadi mundur, namun lebih bersemangat untuk mengerjakan segala tugasnya, sehingga tidak ada yang kuliahnya menjadi terlalu lama, dan Tuhan izinkan kami bisa menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya. Untuk teman-teman yang masih dalam proses mencari pekerjaan, atau bahkan yang sudah bekerja, biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kami kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik, dengan jujur, dan melakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang masih mencari pekerjaan diberikan kesabaran. Dan bahkan ketika dapat pekerjaan, biarlah teman-teman boleh menyadari
bahwa pekerjaan yang mereka dapatkan adalah anugerah dari Tuhan, yang kemudian mereka tidak membiarkan karena bekerja mereka undur dari setiap persekutuan dan pelayanan. Karena kami harus menyadari pekerjaan apapun semua berasal dari Tuhan dan kami harus syukuri. Dan cara mensyukurinya adalah kami tetap ada dalam persekutuan dan setia dalam melayani. Itu sebabnya Tuhan, kalau kami yang sudah bekerja dan sedang mencari pekerjaan, izinkan kami untuk tetap bisa bekerja dan tetap sabar mencari pekerjaan sambil tetap berada dalam persekutuan kami di tengah kehidupan. Tuhan Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kesehatan teman-teman kami pemuda. Biarlah mereka semua dianugerahi Tuhan kesehatan sempurna untuk bisa tetap mengerjakan tanggung jawab mereka di masa muda, terutama tugas pelayanan mereka. Terkhusus kami berdoa untuk teman kami Ari Tuhan yang sedang dalam pemulihan dari sakitnya. Biarlah Tuhan yang sudah menjamahnya, membuatnya sembuh atau terbebas dari penyakitnya, biar Tuhan juga memberikan kesabaran, karena pemulihan dari sakit membutuhkan waktu, proses, agar kembali sehat sempurna seperti sedia kala. Karena itu Tuhan beri teman kami kesabaran dalam proses ini, sehingga dia boleh diizinkan Tuhan sehat benar pada waktu Tuhan yang Tuhan berikan padanya nanti. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami pemuda yang rindu untuk mendapatkan pendamping hidup. Tuhan ajar kepada adik-adik kami pemuda untuk tidak salah melihat pasangan hidup yang Tuhan beri. Biarlah mereka boleh menggumulinya bersama Tuhan, karena kami percaya yang Tuhan berikan, pendamping hidup yang Tuhan berikan, pastilah yang terbaik. Di dalamnya mereka bisa bukan hanya bertemu pendamping hidup, teman hidup, tetapi juga teman untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan membangun kepercayaan kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Bahkan untuk teman-teman kami yang sedang mempersiapkan pernikahan, biarlah Tuhan juga menolong agar di dalam masa persiapan ini, mereka bukan hanya sekedar mempersiapkan acara pernikahan, tapi juga benar-benar mempersiapkan hati mereka agar mereka benar siap mantap untuk masuk dalam bahtera rumah tangga, di mana mereka boleh bertanggung jawab, boleh sepenuhnya menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan dengan cara menjadi pasangan yang mengasihi orang tua dan keluarga besar dengan cara yang benar. Dan kemudian boleh menjadi pasangan yang sungguh melayani Tuhan sampai dengan keturunannya mereka nanti. Karena Tuhan berkati teman-teman kami yang sedang dalam masa persiapan untuk pernikahan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga dari teman-teman pemuda. Baik itu orang tua, saudara, atau bahkan kami berdoa untuk rumah tangga baru dari teman-teman pemuda. Bahkan juga kami berdoa untuk teman-teman yang sedang dalam proses persiapan menanti buah hati mereka, Tuhan. Engkau yang ada bersama dengan mereka. Kami percaya setiap hal yang terjadi dan sedang mereka gumuli, lalu Tuhan hadir. Maka kami percaya segala sesuatunya adalah indah dalam pandangan kami dan indah kami rasakan, lalu kemudian apa yang kami persiapkan bersama Tuhan kelak akan menjadi berkat yang bukan hanya dapat kami nikmati, namun berkat itu juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap keluarga dari rekan-rekan pemuda kami. Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami juga ingin bersyukur karena pada minggu ini ada teman-teman kami yang berulang tahun. Ada Marcella dan juga Louis. Biarlah Tuhan dengan bertambahnya usia, rekan-rekan kami boleh semakin melihat betapa kasih Tuhan luar biasa. Betapa penyertaan dan tuntunan Tuhan selalu terjadi. Itu sebabnya Tuhan biarlah dengan bertambah usia, tambah pula keyakinan mereka terhadap Tuhan. Tambah pula harapan mereka terhadap Tuhan dan kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yesus. Sehingga mereka terus boleh menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, makin meyakini bahwa yang menyelamatkan dan mampu menyelamatkannya hanyalah Tuhan Yesus. Lalu kemudian dengan bertambahnya usia pula, mereka boleh menjadi kitab-kitab yang terbuka, yang siap dibaca orang dimanapun mereka berada, sehingga lewat mereka Kristus dipermuliakan. Berkati dengan panjang umur, kesehatan, bahkan Tuhan berkati dengan rezeki yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Ini Bapa, akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang tilik dan lawat,
Kalaupun kami sudah mendengar bahwa saat ini ketahanan imunitas masyarakat Indonesia sudah mencapai angka 70%, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kalau itu terjadi itu semua karena Tuhan. Dan kalaupun kemudian kami melihat angka terpapar COVID sudah makin menurun, kami percaya itu juga karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, kalau seandainya Tuhan berkenan, kami bukan hanya berdampingan dengan COVID, tapi COVID juga mungkin sudah pergi dari negeri kami. Ajar kami untuk tetap setia. Setia dalam menjaga hubungan kami dengan Tuhan, melalui menjaga kesehatan kami dengan baik, seperti ketika COVID terjadi. Biarlah kami tidak egois seperti di masa yang lalu, tetap jaga kesehatan kami dengan baik, karena dengan kesehatan itulah kami tetap dapat melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan, menjaga persekutuan dengan baik, karena ada kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih, Pak. Tuhan, sepanjang minggu ke depan, di minggu Prapaskah kedua, pimpin dan tolong kami, agar kami bisa menghayati kasih Kristus, keselamatan di dalam Kristus, dengan kami boleh mengambil waktu untuk berpuasa, untuk menahan diri, terutama menahan lidah kami, menahan kata-kata kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang makin hari, makin berhikmat, dan makin bijaksana di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu depan karya kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, studi kami serahkan kepadamu. Kami menyerahkan juga setiap kami yang sudah melayani, baik MC, pemusik, pemandu pujian, majelis yang bertugas, dan siapapun yang menyiapkan untuk Zoom, operator Zoom Tuhan, yang melayani, biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan kami. Karena apa yang kami lakukan, semua kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi teman-teman pemuda yang beribadah, dan juga menjadi persembahan yang indah dalam pandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini Tuhan doa kami. Kami bawa seluruh doa kami dan syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, untuk saat ini kita mau memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sembari mengumpulkan persembahan dengan menandai QR code yang akan tertera pada layar, dan mari kita naikkan lagu persembahan dengan menyanyikan KJ 293, Puji Yesus ayatnya yang ke-1. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami saat ini sudah memberikan persembahan yang Tuhan berikan sedikit berkat kepada kami. Kiranya berkat yang Tuhan berikan ini menjadi
berguna bagi sesama kami, berguna bagi gerejamu juga Tuhan. Kiranya juga kami dapat memiliki hati yang memberi dengan tulus, dan kiranya juga kami selalu menjadi berkat dan tangan-tangan Tuhan untuk sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, perbedaan pendapat mungkin menimbulkan kemarahan, kekecewaan kita, dan membuat kita relasi kita kepada sesama dan mungkin relasi kepada keluarga kita itu menjadi tidak baik ya. Dan membuat kita juga sulit untuk membangun komunikasi itu kembali. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memiliki hati yang lembut seperti apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, dan memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan setiap pendapat orang tua kita maupun teman-teman kita dan sesama kita. Nah, mungkin kita mikir itu sulit kita lakukan, tapi kita mau selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong setiap proses yang kita lakukan, dan kita meminta pertolongan. Tuhan memampukan kita belajar memahami, memampukan kita untuk mengolah kembali perasaan marah kita. Dan yang paling terpenting adalah kita mau memiliki hati yang mengampuni. Mari teman-teman, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau menyanyikan lagu Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada beri. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada beri. Baik rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita kembali ke kehidupan masing-masing dengan memiliki kedewasaan iman untuk mampu berkomunikasi dengan keluarga lebih baik, serta mampu mengelola perasaan marah dengan mengecilkan ego dan mementingkan keinginan untuk menyenangkan hati Allah dan melakukan kehendak-Nya. Karenanya pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah
Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini sampai selama-lamanya. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman hari ini. Aku kembalikan kepada pengurus. Oke, thank you Diana. Sip. Semoga suaraku terdengar. Shalom, selamat hari Minggu, teman-teman Komisi Pemuda terkasih. Bersyukur kita telah melakukan ibadah Komisi Pemuda satu kali lagi. Ini adalah ibadah Komisi Pemuda minggu kedua di bulan Maret 2022. Kita tiba di beberapa pengumuman dan bagian ramah tamah. Pengumuman yang pertama, boleh next slide, Radit. Nah, Ruli mau melakukan apresiasi pelayan. Pertama adalah pelayan firman kita pada hari ini adalah Tante Kristiana Sri Utami. Ruli mewakili teman-teman pengurus dan juga kemajelisan serta GKI Depok mengucapkan banyak terima kasih atas berkat dan juga pemberitaan firman yang boleh Tante Christine sampaikan pada kami hari ini gitu ya. Temanya mungkin teman-teman simple gitu ya, tentang konflik di kala komunikasi. Kita sering kali menghadapi hal tersebut, tapi kita boleh diingatkan sekali lagi gitu ya, tadi lewat firman-Nya yang disampaikan oleh Tante Christine. Kalau kata firman Tuhan tuh tadi, kalau lagi ada konflik atau apa, disimpan dulu, cerna baik-baik, jangan langsung main nyerocos ikutan konflik gitu. Jadi siapa tahu kamulah yang bisa menjadi pelerai dalam konflik tersebut. Nah, Ruli juga berdoa gitu ya, terus buat Tante Christine dan juga adik-adikku yang terkasih yang ada di sana. Tuhan selalu yang menopang, yang memberkati, yang menguduskan pekerjaan pelayanan Tante Christine di sana, gereja di sana gitu ya, supaya tetap semakin bisa bertumbuh dalam kasih dan iman kepada Tuhan Yesus gitu. Kangen gitu sama Tante Christine gitu, kita dari Kompak GKI Depok udah lama, tadi Tante Christine pun tadi di awal ngomong ya, Tan, udah lama nggak ketemu offline ya. Tadinya sebenarnya ini hari ini tuh kita harusnya offline gitu ya, Tan, cuman karena memang ada peraturan tentang COVID, jadi untuk Maret ini kita masih online dulu, Tan. Thank you, Tante Christine. Sama-sama, Tuhan berkati semua. Siap. Thank you, Tan. Tuhan berkati juga. Oke, Radit, what do we have next? Nah, kalau tadi itu pelayan firman, inilah dia rekan-rekan pemuda, teman-teman kita yang ambil pelayanan pada ibadah hari ini gitu ya. Kalau tadi teman-teman masuk ke ruangan Zoom ini, teman-teman tuh di ACC-nya oleh Joska gitu. Jadi kalau kata Joska, aku nggak suka sama orang ini, nggak boleh masuk. Nggak canda-canda. Jadi Joska yang melihat gitu ya, yang memantau supaya Zoom ini berjalan dengan lancar. Kemudian slide gitu ya, nih hari ini ada Radit yang mengoperasikan slide, kemudian yang menyapa teman-teman, yang nanyain kabar, udah makan apa belum, itu ada Keke tadi ya. Kemudian untuk pemusiknya, tadi ada piano yang dimainkan oleh ini Setiawan, kemudian pemandu pujiannya hari ini adalah Karina. Dan yang tak kalah kondang yaitu guru sekolah minggu kita gitu ya, ada Deana sebagai MC hari ini. Ruli mewakili teman-teman pengurus mengucapkan terima kasih atas pelayanan rekan-rekan.
Itu ya, sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, aku minta reaction love untuk seluruh pelayan yang bertugas hari ini, dari mulai Tante Christine, Diana, Karina, Ike, Radit, Keke, maupun Joska, gitu. Kasih emoticon love gitu ya, reaction love, so they can feel the love in the air gitu. Mereka bisa merasakan apresiasinya. Nah, thank you untuk love-nya nih teman-teman. Next, Radit, what do you have? Ini dia ada teman-teman kita yang berulang tahun dalam 1 minggu terakhir gitu ya. Bisa teman-teman lihat ada di layar. Correct me if I'm wrong. Marcella hari ini hadir, betul teman-teman Humas? Betul ya. Luis apakah hadir hari ini? Luis hadir juga? Oke, berarti boleh Ruli tanya sedikit-sedikit ya. Yang birthday girl dan birthday boy-nya mungkin dari ladies first gitu. Shalom, selamat hari Minggu, Sela. Ada suaranya nggak nih? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Sel. Selamat ulang tahun. Iya, makasih. Cie, 1 tahun lagi, tambah tua, tambah pakai berkat Tuhan semakin berlimpah gitu ya, semakin tambah dewasa. Sela, wish kamu di tahun ini apa sih gitu? Pengen menjadi pribadi Sela seperti apa? Jadi yang lebih baik lagi, yang pasti terus lebih dewasa lagi, sama lulus. Betul banget, lulus itu kudu wajib sangat gitu ya. Kita aminkan wish-nya Sela be better than yesterday gitu ya, dan juga terkait kelulusan S1-nya semoga cepat lulus dan juga walaupun cepat dan juga nilainya bagus gitu ya, memuaskan ya Sel ya. Amin. Siap. Happy birthday once again, Tuhan memberkati. Next, Luis kayaknya pakai akun GKI Depok. Selamat hari Minggu, selamat sore Luis, Aditya Pantun Dewantoro Sihombing. Gua hafal nama lengkap dia. Luis? Waduh. Selamat hari Minggu. Bapak yang berulang tahun. Sama pertanyaannya, selamat ulang tahun. Wish dirimu untuk tahun ini, Luis apa? Rame ya, Luis, kata Evan. Ya. Iya, jadi pembagian. Apa Wis? Gue dengarnya hanya pribadi yang lebih baik. Lebih baik. Lebih suka. Oke lah kalau begitulah. Tampaknya Luis ini lagi minggu malam, bukan malam minggu ya. Jadi kami pun tidak tahu dia sedang ada di mana gitu ya dengan dendang suara musik ini. Luis boleh di-mute dulu Luis karena kita meledak ini mendengar suaranya. Oke, Luis, tadi yang Ruli dengar pokoknya dia pengen menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Kemudian maybe mungkin di kantornya gitu ya, dalam pekerjaannya kita doakan yang terbaik juga buat Luis. Selamat bertambah 1 tahun berkat juga buat Luis. Pokoknya selamat ulang tahun buat Sela, buat selamat ulang tahun juga buat Luis. Dan mungkin kita mau nyanyikan lagu ulang tahun buat kedua teman kita ini, kedua sahabat kita ini. Silakan Nin. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa
Selamat ulang tahun. Teman-teman boleh dong kasih reaction yang itu loh, yang gambar party itu yang ini nih. Yeah. Buat kedua sahabat kita hari ini. Oke, happy birthday once again Luis dan Marcella. Radit, what do we have next, Dit? Oke, imbauan untuk ibadah minggu depan, M3 dari bulan Maret 2022 gitu ya. Temanya adalah berkorban untuk keluarga gitu. Kebetulan kita di bulan ini walaupun MRPP gitu ya, tapi kita dari Sulu sedang nuansa kekeluargaan gitu ya, penuh dengan keluarga. Kita akan masih lanjut pattern about family yang akan dilayani oleh Pendeta Yael Lamorahan online, masih from masing-masing rumah gitu ya. 20 Maret pukul 4 sore sama via Zoom. Kayak gitu. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti mungkin akan Humas sampaikan di Instagram gitu ya, Kompa GKI Depok. Teman-teman juga yang mau menonton ulang ibadah hari ini ataupun ibadah-ibadah Kompa sebelumnya, teman-teman bisa go to the official YouTube di Komisi Pemuda GKI Depok. So, see you next week karena minggu depan kita akan ada kompak berarti ya. Oke. Dit, what do we have next? Oke, foto bersama. Teman-teman pengurus siapa yang bantu